Pernahkah kamu membayangkan seorang wanita suci yang hidupnya penuh ibadah, tiba-tiba diuji dengan sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya? Mengandung tanpa seorang suami, lalu dihujani tuduhan dari seluruh kaumnya? Inilah kisah luar biasa Maryam binti Imran, wanita mulia yang kesabarannya mengguncang langit dan keimanannya dibela langsung oleh Allah melalui kelahiran Nabi Isa. Ujian seperti apa yang sebenarnya ia hadapi? Dan bagaimana ia mampu bertahan saat seluruh dunia seakan memusuhinya? Baiklah sahabat kisah iman, jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan share jika channel kami bermanfaat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Langit masih gelap ketika seorang wanita berdiri dalam diam. Udara terasa dingin, namun tidak sedingin kegelisahan yang mengalir di dalam hatinya. Tangannya terangkat, gemetar, bukan karena lemah, tetapi karena harap yang begitu besar. Wanita itu adalah istri dari Imran, seorang lelaki saleh dari keturunan mulia Bani Israel. Namun, yang membuat hatinya resah bukanlah harta, bukan pula kedudukan, melainkan satu hal yang tak kunjung Allah karuniakan. Seorang anak. Ia telah lama menanti. Bertahun-tahun berlalu dalam doa yang tak pernah putus. Setiap malam, ia menengadahkan tangan. Setiap pagi, ia menahan harap. Yang perlahan menguji kesabarannya. Namun malam itu berbeda. Ada sesuatu yang menggerakkan hatinya untuk berdoa lebih dalam, lebih sungguh-sungguh dari sebelumnya. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik lirih. Ya Robku, jika Engkau mengaruniakan kepadaku seorang anak, maka aku nazarkan ia untuk berkhidmat sepenuhnya kepadamu. Suasana hening. Hanya detak jantungnya yang terdengar, seakan ikut mengamini doa yang baru saja ia panjatkan. Itulah nazar, bukan sekadar janji, bukan sekadar harapan, melainkan sebuah pengorbanan. Ia tidak meminta anak untuk kebahagiaannya. Ia tidak meminta anak untuk menemani masa tuanya. Ia meminta, lalu langsung menyerahkannya kembali kepada Allah. Air matanya jatuh perlahan, menjadi hamba yang mengabdi di rumahmu, menjaga kesucian, menghabiskan hidup untuk ibadah. Ia menutup wajahnya. Tak ada yang tahu betapa berat kalimat itu diucapkan. Namun ia yakin, apapun yang diberikan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Hari-hari berlalu, dan sesuatu yang telah lama dinanti akhirnya datang. Perutnya mulai membesar, ia hamil. Tangis bahagia tak mampu ia bendung. Suaminya, Imran, memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Allah telah mengabulkan doa kita. Wanita itu mengangguk, namun dalam hatinya ada satu kesadaran yang terus hidup. Anak ini bukan miliknya. Anak ini milik Allah. Sejak dalam kandungan, ia sudah mulai berbicara dengan lembut. Seolah anak itu bisa mendengarnya. Anakku, engkau telah dinazarkan. Engkau akan menjadi hamba Allah sepenuhnya. Setiap kata yang ia ucapkan adalah doa. Setiap sentuhan yang ia berikan adalah bentuk keikhlasan. Namun takdir Allah selalu berjalan dengan cara yang tak disangka. Belum sempat ia melihat anaknya tumbuh, belum sempat ia menyaksikan nazarnya terwujud. Suaminya, Imran, wafat. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Ia kini sendiri, seorang wanita hamil tanpa pendamping, tanpa sandaran. Malam itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ia duduk sendirian, memeluk perutnya. Ya Allah, Engkau mengambil suamiku, tapi Engkau meninggalkan amanah ini. Air matanya jatuh tanpa suara. Namun, di balik kesedihan itu,
ada kekuatan yang tumbuh. Ia tahu, ia tidak benar-benar sendiri. Waktu terus berjalan. Hari kelahiran itu akhirnya tiba. Langit tampak cerah, seakan ikut menyambut sesuatu yang besar, meski tak seorang pun saat itu menyadarinya. Dengan penuh perjuangan. Dan dalam keadaan yang tidak mudah, ia melahirkan seorang bayi. Tangisan kecil memenuhi ruangan. Ia tersenyum sambil menangis. Namun, ketika ia melihat bayinya, ia terdiam sejenak. Bukan karena tidak bahagia, namun karena sesuatu yang tak ia duga. Bayi itu perempuan. Tangannya gemetar saat menggendongnya. Dalam tradisi saat itu, yang biasa dinazarkan untuk berkhidmat di tempat ibadah adalah anak laki-laki. Ia menunduk, bukan kecewa, tapi bingung. Ya Robku, aku telah melahirkan seorang anak perempuan. Suaranya lirih, penuh kejujuran. Namun bukan keluhan, lebih seperti seorang hamba yang mencoba memahami rencana Tuhannya. Ia menatap bayi itu dengan penuh kasih. Wajah kecil itu begitu tenang, begitu bersih, seakan membawa cahaya yang tak biasa. Dan dalam hatinya muncul keyakinan yang perlahan menguat. Bahwa Allah tidak pernah salah dalam memilih. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan lembut, "Dan aku menamainya Maryam." Nama itu mengalir begitu saja dari hatinya. Nama yang kelak akan dikenal oleh langit dan bumi. Maryam binti Imran. Ia memeluk bayinya erat. Ya Allah, aku memohon perlindungan untuknya dan untuk keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Doa itu meluncur dengan penuh harap. Sebuah doa yang akan menjadi pelindung sepanjang hidup anak itu. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rasa haru, namun juga pertanyaan, bagaimana nazar itu akan terwujud? Bagaimana seorang anak perempuan bisa menjalani kehidupan yang telah ia niatkan sejak awal? Banyak orang mulai berbicara. Sebagian meragukan, sebagian mempertanyakan. Namun wanita itu tidak goyah. Ia tetap membawa anaknya menuju tempat ibadah dengan langkah perlahan namun penuh keyakinan. Di sana, para pemuka agama berkumpul. Mereka saling memandang. Salah satu dari mereka berkata, "Ini adalah anak dari keluarga Imran." Yang lain mengangguk. Nama itu bukan nama biasa. Keturunan yang dikenal dengan kesalehan. Namun ketika mereka mengetahui bahwa bayi itu perempuan, mereka terdiam sejenak. Hingga akhirnya muncul perdebatan kecil. Siapa yang akan merawat anak ini? Siapa yang akan menjaga amanah besar ini? Di antara mereka, berdirilah seorang lelaki tua yang penuh kelembutan. Dialah Nabi Zakaria. Matanya memandang bayi itu dengan penuh kasih. Ada sesuatu dalam hatinya yang terasa berbeda. Sebuah panggilan yang tak bisa dijelaskan. Ia melangkah maju. Biarkan aku yang merawatnya. Suasana menjadi hening. Namun beberapa yang lain juga menginginkannya. Perdebatan pun tak terelakkan. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan keputusan kepada Allah. Mereka melakukan undian dan takdir pun berbicara. Nama Nabi Zakaria yang terpilih. Wanita itu menatap dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa lega, ada rasa haru. Ia tahu anaknya kini berada di tangan yang tepat. Hari itu, sebuah perjalanan besar dimulai. Seorang bayi perempuan yang lahir dari nazar, dari doa, dari kesabaran, kini berada dalam asuhan seorang nabi. Namun, tidak ada yang tahu bahwa anak ini akan menjadi wanita paling suci di zamannya. Bahwa hidupnya akan dipenuhi keajaiban, bahwa ujiannya akan mengguncang dunia, dan bahwa dari rahimnya akan lahir seorang nabi tanpa ayah,
Nabi Isa. Di sudut ruangan, Maryam binti Imran kecil tertidur dengan tenang. Cahaya pagi menyelinap perlahan melalui celah-celah dinding tempat ibadah. Udara terasa tenang, hening, seolah setiap sudutnya dipenuhi ketenangan yang tidak biasa. Di tempat itulah seorang bayi perempuan, Maryam binti Imran, kini memulai kehidupannya. Bukan di rumah biasa, bukan di tengah hiruk-pikuk dunia, melainkan di tempat suci, tempat ibadah, tempat orang-orang mendekatkan diri kepada Allah, dan di sanalah ia dibesarkan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang berbeda. Dari anak-anak lainnya, tidak ada permainan duniawi, tidak ada keramaian. Yang ada hanyalah suara doa, lantunan zikir, dan langkah kaki orang-orang yang datang untuk beribadah. Sejak kecil, Maryam telah terbiasa dengan suasana itu. Ia tumbuh dalam kesunyian, namun bukan kesunyian yang kosong, melainkan kesunyian yang penuh dengan kehadiran Allah. Dan yang selalu berada di sisinya adalah sosok yang lembut, penuh kasih, dan bijaksana, Nabi Zakaria. Suatu pagi, Zakaria memasuki mihrab tempat Maryam berada. Langkahnya perlahan, matanya penuh perhatian. Ia membuka pintu dengan lembut, tidak ingin mengganggu. Namun ketika ia masuk, ia berhenti. Terdiam. Di hadapannya, Maryam kecil duduk dengan tenang. Di sampingnya, terdapat makanan, buah-buahan segar yang tidak biasa ada di musim itu. Zakaria mengerutkan kening. Ia mendekat. Maryam, suaranya lembut. Maryam mengangkat wajahnya, tersenyum kecil. Wahai ayah, Zakaria duduk di hadapannya, memandang makanan itu dengan penuh keheranan. Dari mana ini semua? Maryam menjawab dengan polos, tanpa keraguan sedikit pun. Ini dari Allah. Sederhana. Namun kalimat itu mengguncang hati Zakaria. Ia bukan orang biasa. Ia adalah seorang nabi. Ia memahami bahwa rezeki datang dari Allah. Namun apa yang ia lihat bukan hal yang biasa. Buah di luar musim. Makanan yang tidak dibawa siapapun. Dan seorang anak kecil yang menjawab dengan keyakinan yang begitu kuat. Zakaria terdiam. Hatinya bergetar. Dalam diam, ia berkata dalam hatinya, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Sejak hari itu, peristiwa seperti itu tidak hanya terjadi sekali. Berulang kali Zakaria melihatnya. Setiap kali ia masuk ke mihrab Maryam. Selalu ada sesuatu yang berbeda. Kadang buah musim panas di musim dingin. Kadang makanan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dan setiap kali ia bertanya, jawabannya selalu sama. Ini dari Allah. Tidak ada kesombongan, tidak ada rasa heran. Seolah itu adalah sesuatu yang wajar. Seolah Maryam hidup dalam kedekatan yang sangat dekat dengan Rabb-Nya. Maryam pun tumbuh. Hari demi hari, tahun demi tahun, ia bukan lagi bayi. Ia menjadi seorang gadis muda yang wajahnya memancarkan ketenangan. Matanya teduh, langkahnya lembut. Namun yang paling mencolok bukanlah kecantikannya, melainkan kesuciannya. Ia menjaga dirinya, ia menjaga pandangannya, ia menjaga hatinya. Bahkan di antara banyak wanita pada zamannya, Maryam menjadi berbeda. Orang-orang mulai membicarakannya, bukan karena keanehan, namun karena kemuliaannya. Suatu sore, Zakaria kembali melihat Maryam sedang beribadah. Ia berdiri dalam syalat yang panjang. Air matanya jatuh perlahan. Bibirnya bergetar, melafalkan doa-doa yang hanya ia dan Allah yang tahu. Zakaria berdiri di kejauhan, tidak ingin mengganggu. Namun hatinya
tersentuh. Ia melihat sesuatu yang jarang ia temui. Keikhlasan, ketulusan, kedekatan yang nyata dengan Allah. Dalam hatinya, ia berbisik, "Wahai Robku, Engkau telah memilihnya." Dan saat itulah sesuatu dalam diri Zakaria berubah. Ia teringat pada dirinya sendiri. Ia telah lama berdoa, memohon seorang anak. Namun usia telah menua, harapan perlahan memudar. Namun, melihat Maryam, melihat bagaimana Allah memberinya rezeki tanpa batas, maka harapan itu kembali hidup di sudut mihrab dalam kesunyian. Nabi Zakaria mengangkat kedua tangannya. Suaranya lirih, penuh harap. Ya Robku, karuniakanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Ia menutup matanya, air matanya jatuh. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Doa itu mengalir dari hati yang tulus. Dan Allah tidak pernah mengabaikan doa seperti itu. Sementara itu, Maryam terus tumbuh dalam penjagaan. Hari-harinya dipenuhi ibadah. Malamnya dipenuhi doa. Ia tidak tertarik pada dunia luar, tidak tertarik pada perhiasan, tidak tertarik pada pujian manusia. Yang ia cari hanyalah ridho Allah. Dan tanpa ia sadari, ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan sejarah manusia. Suatu malam, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit terasa berbeda. Ada ketenangan, namun juga sesuatu yang tak terjelaskan. Maryam duduk sendiri di mihrabnya, dalam diam, dalam khusyuk. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu, seperti ada kehadiran. Ia menoleh perlahan, dan di sanalah seseorang berdiri, bukan manusia biasa. Wajahnya bersinar, auranya berbeda. Maryam terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia mundur beberapa langkah. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu jika engkau seorang yang bertakwa." Kata-kata itu bukan sekedar ucapan. Itu adalah perlindungan. Itu adalah benteng iman. Ia tidak tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Namun ia tahu hanya Allah tempat ia berlindung. Sosok itu tidak bergerak mendekat. Ia tetap di tempatnya. Wajahnya tenang. Tidak ada ancaman, tidak ada niat buruk. Dan kemudian ia berbicara. Suaranya lembut, namun mengandung kekuatan yang membuat hati bergetar. "Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu." Maryam terdiam, jantungnya berdetak semakin cepat. Utusan Tuhan? Apa maksudnya? Sosok itu melanjutkan, "Aku diutus untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Sejenak, dunia seakan berhenti. Maryam menatapnya, tak percaya. Kata-kata itu terlalu besar, terlalu mustahil. Ia mundur satu langkah lagi. "Bagaimana mungkin aku akan memiliki anak?" Suaranya mulai bergetar, bukan karena marah, bukan karena menolak, namun karena ketidakpahaman. Ia melanjutkan dengan suara yang lebih lirih. "Padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku, dan aku bukanlah seorang wanita yang berbuat keji." Kata-kata itu keluar dengan kejujuran yang dalam. Ia menjaga dirinya. Ia menjaga kehormatannya. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah mendekati hal yang dilarang. Dan kini, ia dihadapkan pada sesuatu yang seakan melampaui hukum dunia. Sosok itu kembali berbicara. Kali ini, suaranya lebih tegas, namun tetap menenangkan. "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku." Maryam terdiam. Kalimat itu menembus hatinya.
mudah bagiku. Bagi manusia, itu mustahil. Namun bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Sosok itu melanjutkan, Dan agar kami menjadikannya sebagai tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami. Tanda, rahmat, bukan sekedar peristiwa. Bukan sekadar keajaiban, namun sebuah pesan untuk seluruh manusia. Air mata mulai mengalir di pipi Maryam. Ia tidak lagi mundur. Ia tidak lagi mencoba menghindar, namun hatinya masih bergetar. Bukan karena takut pada sosok itu, namun karena besarnya amanah yang akan ia pikul. Ia menunduk dalam diam, berbicara dalam hatinya. Ya Allah, jika ini adalah kehendak-Mu, maka aku berserah. Tidak ada perlawanan, tidak ada penolakan, hanya kepasrahan, hanya keimanan. Dan saat itulah peristiwa yang tak terlihat oleh mata manusia terjadi. dengan izin Allah, ruh ditiupkan, bukan melalui cara yang biasa. Bukan melalui hubungan manusia, namun melalui perintah Sang Pencipta. Dan sejak saat itu, Maryam mengandung. Hari-hari berikutnya berubah. Segalanya berubah. Maria merasakan sesuatu dalam dirinya. Perubahan yang tidak bisa ia jelaskan. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda. Namun bukan itu yang paling berat. Yang paling berat adalah apa yang akan dikatakan manusia. Ia duduk sendirian, dalam diam. Memegang perutnya, air matanya jatuh perlahan. Ya Robku, bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada mereka? Bayangan-bayangan mulai muncul dalam pikirannya. Tatapan orang-orang, bisikan, tuduhan, fitnah. Ia tahu, masyarakat tidak akan memahami. Mereka tidak akan melihat ini sebagai mukjizat. Mereka akan melihatnya sebagai aib. Hari demi hari, kegelisahan itu semakin terasa. Maryam bukan hanya menghadapi perubahan fisik, namun juga pergulatan batin yang sangat dalam. Ia mulai menjauh, menghindari keramaian, menghindari pandangan orang-orang. Ia memilih menyendiri. Bukan karena lemah, namun karena ia ingin menjaga dirinya, menjaga amanah itu, dan menjaga keimanan di tengah badai yang mulai datang. Suatu pagi, ia berdiri di luar tempat ibadah, menatap kejauhan. Langit tampak luas, namun hatinya terasa sempit. Ia tahu, ia tidak bisa terus berada di sana. Cepat atau lambat, orang-orang akan mengetahui. Dan saat itu terjadi, segalanya akan berubah. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku harus pergi." Dengan langkah perlahan, Maryam binti Imran meninggalkan tempat yang selama ini menjadi rumahnya. Tempat yang penuh dengan ibadah. Tempat yang penuh dengan ketenangan. Namun kini, ia harus menghadapi dunia luar, sendiri, dengan rahasia besar dalam dirinya. Langkahnya menjauh, semakin jauh, menuju tempat yang tidak dikenal. Tempat yang sunyi, tempat yang jauh dari manusia. Namun disitulah ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Di balik keheningan langkahnya, takdir besar sedang berjalan. Seorang wanita suci dipilih untuk membawa mukjizat, namun juga dipilih untuk menanggung ujian yang tak tertahankan bagi kebanyakan manusia. Dan di dalam rahimnya tumbuh seorang bayi, seorang nabi, Nabi Isa. Langkahnya semakin jauh, semakin sunyi, dan semakin berat. Tidak ada suara manusia, tidak ada bisikan dunia, hanya angin yang berhembus pelan, dan detak jantung yang terasa semakin keras di dadanya.
Maryam binti Imran berjalan seorang diri, meninggalkan segala yang ia kenal. Meninggalkan tempat ibadah yang selama ini menjadi saksi sujud dan tangisnya. Kini, ia hanya ditemani oleh dirinya sendiri dan sesuatu yang tumbuh di dalam rahimnya. Hari demi hari berlalu. Perutnya semakin membesar, langkahnya semakin pelan. Namun yang paling berat adalah beban dalam hatinya. Ia duduk di bawah naungan pohon yang rindang, menatap kosong ke kejauhan. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Bagaimana aku akan kembali? Bayangan wajah-wajah manusia kembali muncul. Tatapan penuh tuduhan, bisikan yang menyakitkan. Ia memejamkan mata, air matanya jatuh. Ya Allah, Engkau tahu aku tidak bersalah. Suaranya pecah, namun tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menguatkan, tidak ada yang menenangkan, kecuali keyakinan kecil yang masih tersisa dalam hatinya, bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya hari itu datang, hari yang paling ia takuti, dan juga hari yang telah ditetapkan oleh Allah. Rasa sakit mulai menjalar, awalnya perlahan, namun kemudian semakin kuat, semakin dalam, hingga ia tak mampu lagi berdiri tegak. Maryam berjalan tertatih, mencari tempat untuk bersandar. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah pohon kurma. Ia memegang batangnya. Tubuhnya gemetar, keringat mengalir deras. Rasa sakit itu begitu nyata, begitu menyiksa. Ia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, dan ia harus menghadapinya sendiri. Ia bersandar, menarik napas dalam. Namun, rasa sakit itu tidak berhenti. Ia semakin kuat, semakin menusuk, hingga akhirnya kata-kata yang selama ini ia tahan keluar dari bibirnya. Wahai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Air matanya mengalir deras, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti dan dilupakan. Kalimat itu bukan keluhan kepada Allah, namun luapan rasa sakit, rasa takut, dan tekanan yang begitu besar. Ia tidak hanya menghadapi rasa sakit melahirkan, namun juga bayangan masa depan yang begitu gelap di matanya. Dalam kondisi itu, dalam titik terlemah dalam hidupnya, tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Lembut, namun jelas. Datangnya dari arah bawahnya. Janganlah engkau bersedih. Maryam terkejut. Ia membuka matanya perlahan. Suara itu melanjutkan. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebuah aliran air. Ia menoleh, dan benar, di bawahnya mengalir air yang jernih. Air yang tidak ada sebelumnya. Air yang menjadi tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Suara itu kembali terdengar. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Maryam menatap pohon itu. Batangnya besar, kuat, dan ia dalam kondisi lemah. Namun, ia tetap mencoba. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menggoyangkan pohon itu. Dan seketika, buah kurma yang matang jatuh satu persatu. Segar, siap dimakan. Maria menangis, bukan karena sakit, namun karena haru. Di tengah penderitaan itu, Allah tetap memberinya rezeki. Allah tetap menjaganya. Suara itu kembali berkata, "Maka makanlah, minumlah, dan tenangkanlah hatimu." Maryam mengambil kurma itu. Tangannya masih gemetar. Ia memakannya perlahan. Air mengalir di dekatnya. Ia minum. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya sedikit tenang. Namun, suara itu belum selesai. Ia berkata,
Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar untuk berpuasa. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun hari ini. Maryam mengangguk pelan. Ia mengerti, ini adalah bagian dari rencana Allah. Ia tidak perlu menjelaskan. Ia tidak perlu membela diri. Allah sendiri yang akan membelanya. Dan akhirnya, di bawah pohon kurma itu, dalam kesendirian, dalam rasa sakit, dalam tangis, sebuah keajaiban terjadi. Seorang bayi lahir, dengan izin Allah, tanpa ayah, tanpa campur tangan manusia. Maria memeluk bayi itu. Air matanya jatuh ke wajah kecil itu. Ia tersenyum di tengah tangisnya. Anakku, suaranya penuh cinta, penuh haru, dan penuh keimanan. Bayi itu adalah Nabi Isa, seorang nabi, seorang utusan, dan sebuah tanda besar bagi manusia. Maryam memeluknya erat. Namun di balik kehangatan itu, ia tahu ujian belum selesai. Bahkan, ujian yang lebih berat akan segera dimulai. Ia harus kembali kepada kaumnya, kembali menghadapi manusia. Dengan seorang bayi di tangannya, dan tanpa penjelasan, langit mulai berubah warna. Fajar mendekat, hari baru akan dimulai. Namun bagi Maryam, itu bukan sekedar hari baru. Itu adalah awal dari ujian yang akan mengguncang dunia. Ia berdiri perlahan, menggendong bayinya, menatap ke arah jalan yang harus ia tempuh. Dan dengan langkah yang masih lemah, namun hati yang mulai kuat, ia berjalan kembali. Langkah itu akhirnya sampai. Perjalanan panjang yang sunyi kini berujung pada sesuatu yang tak bisa dihindari. Di kejauhan, tampak pemukiman kaumnya, tempat di mana ia dulu dikenal sebagai wanita paling suci, tempat di mana ia dihormati. Dan kini, tempat yang akan mengujinya dengan cara yang paling menyakitkan. Maryam binti Imran berjalan perlahan, menggendong bayinya erat di dada. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, namun karena apa yang akan terjadi setelah ini. Ia tidak membawa penjelasan. Ia tidak membawa alasan. Ia hanya membawa kepercayaan kepada Allah. Beberapa orang mulai melihatnya. Awalnya hanya satu, lalu dua. Lalu semakin banyak. Tatapan mereka berubah. Dari biasa menjadi heran. Dari heran menjadi curiga. Hingga akhirnya mereka melihat dengan jelas. Seorang bayi dalam pelukannya. Suasana berubah seketika. Bisikan mulai terdengar. Langkah kaki berhenti. Semua mata tertuju pada satu sosok. Maryam. Wanita yang selama ini mereka kenal, kini berdiri di hadapan mereka dengan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Seseorang maju. Wajahnya penuh keterkejutan. Wahai Maryam, suaranya tajam. Sungguh, engkau telah membawa sesuatu yang sangat besar. Yang lain ikut bersuara. Nada mereka semakin keras, semakin menekan. Wahai saudara perempuan dari keturunan Harun, itu adalah cara mereka menyebut Maryam sebagai wanita dari keluarga yang dikenal soleh. Ayahmu bukanlah seorang yang buruk, dan ibumu bukanlah wanita yang berbuat keji. Kalimat itu bukan pujian, namun sindiran. Tuduhan yang dibungkus dengan kata-kata halus, namun menusuk. Maryam terdiam. Ia tidak menjawab. Ia tidak membela diri. Bukan karena tidak mampu, namun karena ia telah diperintahkan untuk diam. Ia ingat, pesan yang ia terima
di bawah pohon kurma. Bahwa hari itu, ia tidak akan berbicara kepada siapapun. Tuduhan semakin keras, suara semakin ramai. Beberapa orang mulai marah. Beberapa lainnya kecewa, dan sebagian lagi hanya menatap dengan pandangan yang penuh hinaan. Namun Maryam tetap diam, wajahnya tenang. Meski hatinya mungkin berguncang, ia hanya melakukan satu hal. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bayinya. Semua orang terdiam sejenak. Kemudian, tawa sinis mulai terdengar. Bagaimana mungkin kami berbicara dengan seorang bayi yang masih dalam buayan? Nada mereka penuh ejekan, penuh ketidakpercayaan, dan mungkin kemarahan. Namun saat itulah sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Bayi itu bergerak, matanya terbuka, dan kemudian ia berbicara. Suara itu kecil, namun jelas, dan setiap kata menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Suasana langsung hening. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Seolah waktu berhenti. Bayi itu melanjutkan, "Dia telah memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Mata-mata membesar. Napas tertahan. Tak ada yang mampu memahami apa yang sedang terjadi. Dan dia menjadikanku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dan dia memerintahkanku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Suara itu tenang, penuh makna, dan tidak mungkin datang dari seorang bayi biasa. Dan dia menjadikanku berbakti kepada ibuku. Kalimat itu menusuk langsung ke hati mereka, membela tanpa menyebut tuduhan, membersihkan tanpa menjawab. Dan dia tidak menjadikanku seorang yang sombong dan celaka. Dan akhirnya, dengan suara yang penuh ketenangan, bayi itu menutup ucapannya. Dan kesejahteraan atas diriku pada hari aku dilahirkan. Pada hari aku wafat. Dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Sunyi. Total. Tidak ada suara. Tidak ada tuduhan. Tidak ada ejekan. Semua orang terdiam. Mata mereka tertuju pada bayi itu. Dan kemudian, perlahan, tatapan mereka beralih kepada Maryam, wanita yang mereka tuduh. Wanita yang mereka hina, kini berdiri dalam kemuliaan yang tak terbantahkan. Tanpa satu kata pun, ia telah dibela, bukan oleh manusia. Namun oleh mujizat dari langit, Nabi Isa telah berbicara, dan dengan itu semua tuduhan runtuh. Maryam menunduk, air matanya jatuh. Namun kali ini, bukan karena sedih, bukan karena takut, namun karena rasa syukur yang begitu dalam. Ia tidak perlu membela diri, ia tidak perlu menjelaskan. Allah sendiri yang menjaga kehormatannya. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan. Hari di mana seorang bayi berbicara. Hari di mana kebenaran ditunjukkan. Dan hari di mana seorang wanita suci ditinggikan derajatnya. Namun, perjalanan belum berakhir. Apa yang terjadi hari itu baru awal. Karena bayi itu akan tumbuh, akan membawa risalah, dan akan menghadapi ujian yang besar. Dan Maryam akan tetap berada di sisinya. Sebagai ibu, sebagai wanita yang dipilih, dan sebagai simbol kesabaran yang abadi. Keheningan itu tidak bertahan lama. Meskipun mujizat telah terjadi, meskipun seorang bayi telah berbicara, namun hati manusia tidak semuanya mudah menerima kebenaran. Sebagian dari mereka mundur perlahan, wajah mereka pucat, mata mereka masih dipenuhi ketakutan. Apa yang mereka saksikan
melampaui akal, melampaui kebiasaan. Dan bagi sebagian orang, hal seperti itu justru menimbulkan keraguan baru. Namun, ada juga yang tetap berdiri. Dengan tatapan keras, dengan hati yang belum luluh, salah satu dari mereka berkata dengan nada rendah, "Ini sihir." Yang lain mengangguk pelan. Tidak mungkin seorang bayi berbicara seperti itu. Pasti ada sesuatu di balik ini. Disinilah ujian belum berakhir. Maryam binti Imran berdiri dalam diam. Ia tidak lagi menunjuk. Ia tidak lagi memberi isyarat. Ia hanya memeluk bayinya. Dengan hati yang mulai tenang, namun juga tetap waspada. Ia tahu, tidak semua orang akan menerima kebenaran. Dan ia tidak lagi berharap pada manusia. Ia telah melihat sendiri bagaimana Allah membelanya, dan itu sudah cukup. Hari-hari setelah peristiwa itu dipenuhi dengan bisikan. Cerita tentang Maryam menyebar ke seluruh penjuru, tentang wanita yang melahirkan tanpa suami, tentang bayi yang berbicara, tentang keajaiban yang sulit dipercaya. Sebagian orang mulai menghormatinya kembali, namun sebagian lainnya masih menyimpan keraguan, masih membicarakannya di belakang, masih mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Maryam tidak membalas, tidak menjelaskan, tidak berusaha membersihkan namanya di hadapan manusia. Ia memilih diam, diam yang bukan lemah. Namun diam yang penuh keyakinan bahwa kebenaran tidak membutuhkan pembelaan manusia, karena Allah sendiri yang akan menjaganya di tengah semua itu. Nabi Isa mulai tumbuh hari demi hari, dari seorang bayi menjadi anak kecil. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sejak awal, ia bukan anak biasa. Tatapannya dalang, gerak-geriknya tenang, dan setiap kali Maryam memandangnya, ada rasa yang sulit dijelaskan, antara cinta seorang ibu dan kesadaran bahwa anak ini bukan miliknya sepenuhnya. Suatu malam, Maryam duduk sendiri. Isa kecil tertidur di pangkuannya. Angin malam berhembus lembut, langit dipenuhi bintang. Ia menatap wajah anaknya dan berbisik pelan, "Anakku, engkau adalah amanah." Air matanya jatuh perlahan. Allah memilihmu, dan aku hanya penjagamu. Hari-hari itu tidak mudah. Maryam harus hidup dengan dua hal sekaligus, kemuliaan dan ujian. Di satu sisi, ia dihormati sebagai wanita yang dijaga oleh Allah. Namun di sisi lain, ia tetap menjadi bahan pembicaraan, tetap menjadi pusat perhatian. Dan tidak semua perhatian itu baik. Namun ia tidak goyah. Ia tidak berubah. Ia tetap seperti dulu, menjaga ibadahnya, menjaga kesuciannya, menjaga hatinya. Ia kembali mengisi hari-harinya dengan syalat, dengan doa, dengan dzikir, seperti saat ia masih di mihrab dulu. Seolah semua yang terjadi tidak mengubah siapa dirinya, dan justru disitulah letak kekuatannya. Suatu hari, Isa kecil mulai berbicara lebih banyak, namun bukan seperti anak-anak lain. Kata-katanya penuh makna, penuh hikmah, seolah ada cahaya dalam setiap ucapannya. Maryam memperhatikannya. Dengan hati yang bergetar, ia tahu hari itu akan datang. Hari di mana anak ini akan menjalankan tugasnya. Dan saat itu terjadi, ujian mereka akan menjadi lebih besar. Namun untuk saat ini, Maryam hanya ingin satu hal, menjadi ibu, menjadi penjaga, menjadi tempat pulang. Ia memeluk anaknya erat, dan dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku sebagaimana Engkau telah memilihku." Langit malam menjadi saksi.
bahwa di balik semua keajaiban, ada hati yang terus berjuang, ada iman yang terus bertahan, dan ada kesabaran yang tidak pernah berhenti. Namun, kisah ini belum mencapai puncaknya, karena apa yang telah terjadi baru awal dari tanda-tanda besar, dan dunia belum sepenuhnya memahami. Siapa sebenarnya anak itu? Waktu terus berjalan, hari berganti hari, dan anak itu tumbuh. Nabi Isa kini bukan lagi bayi dalam buayan. Ia mulai berjalan, mulai berbicara. Namun, tidak seperti anak-anak lain. Sejak kecil, ada sesuatu yang berbeda. Cara ia memandang dunia, cara ia berbicara, cara ia diam. Semuanya terasa lebih dalam, lebih tenang, lebih penuh makna. Maryam binti Imran memperhatikannya dengan hati yang tak pernah lepas. Dari rasa haru, ia sering duduk diam memandangi anaknya. Bukan hanya sebagai ibu, namun sebagai seorang hamba yang menyaksikan tanda-tanda kebesaran. Allah. Suatu pagi, di bawah cahaya matahari yang lembut, Isa kecil bermain dengan tanah. Tangannya membentuk sesuatu, perlahan, dengan penuh perhatian. Maria memperhatikan dari kejauhan. Awalnya, ia mengira itu hanya permainan biasa. Namun kemudian, bentuk itu mulai terlihat jelas. Seekor burung dari tanah. Isa menatap hasil karyanya dengan wajah yang tenang. Lalu, ia mendekatkan wajahnya dan meniupnya. Sejenak, tidak terjadi apa-apa. Namun kemudian, dengan izin Allah, bentuk tanah itu bergerak. Sayapnya terbuka, dan ia terbang. Maryam terdiam. Matanya membesar. Napasnya tertahan. Burung itu benar-benar hidup. Terbang, menjauh, ke langit yang luas. Isa berdiri, menatapnya tanpa rasa takjub, seolah itu adalah sesuatu yang biasa. Maryam mendekat. Langkahnya pelan, hatinya bergetar. "Anakku," suaranya lirih. Isa menoleh, matanya tenang. Maryam berlutut di hadapannya, memegang kedua bahunya. "Apa yang baru saja engkau lakukan?" Isa tidak menjawab dengan panjang. Ia hanya berkata, "Dengan izin Allah." Kalimat itu sederhana, namun cukup. Maryam menunduk. Air matanya jatuh. Ia tahu, ini bukan sekadar keajaiban. Ini adalah tanda. Hari-hari berikutnya, peristiwa-peristiwa seperti itu mulai terjadi. Isa menyentuh orang yang sakit. Dan mereka sembuh. Ia berbicara dengan penuh hikmah, seolah membawa kebenaran yang dalam. Orang-orang mulai mendengar, mulai melihat, dan mulai berbicara. Sebagian dari mereka mulai percaya bahwa anak ini bukan anak biasa. Namun, sebagian lainnya mulai merasa takut. Mulai merasa terganggu. Ini tidak normal. Ini bukan sesuatu yang bisa diterima. Ini bisa mengubah segalanya. Dan seperti sebelumnya, kebenaran kembali dihadapkan pada penolakan. Maryam menyaksikan semuanya dengan hati yang campur aduk, bangga, harap, namun juga khawatir. Ia tahu, semakin besar tanda itu terlihat, semakin besar pula ujian yang akan datang. Suatu malam, Maryam duduk bersama Isa. Langit gelap. Bintang-bintang bersinar terang. Isa menatap langit dengan pandangan yang dalam, seolah ia memahami sesuatu yang tidak terlihat. Maria memandangnya, lalu berkata pelan, "Anakku, jalanmu tidak akan mudah." Isa menoleh, namun tidak ada rasa takut di wajahnya. "Allah bersamaku," jawabnya singkat, namun penuh keyakinan.
Maryam tersenyum. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia memeluk anaknya erat. Dalam pelukan itu, ia merasakan dua hal sekaligus: cinta seorang ibu dan beratnya perpisahan yang suatu hari akan datang. Ia tahu, anak ini bukan untuk dirinya. Anak ini untuk dunia. Dan perjalanannya baru saja dimulai. Langit malam menjadi saksi bahwa di balik keheningan itu ada rencana besar yang sedang berjalan. Seorang wanita yang diuji dengan kesabaran. Dan seorang anak yang diutus sebagai tanda. Namun, belum semua orang siap menerima kebenaran itu. Dan ketika waktunya tiba, gelombang ujian akan datang lebih besar dari sebelumnya. Waktu tidak pernah berhenti. Ia terus berjalan, membawa manusia dari satu ujian ke ujian lainnya, dari satu cerita menuju takdir berikutnya. Dan di antara semua kisah yang pernah terukir dalam sejarah manusia, ada satu nama yang tidak pernah hilang, tidak pernah pudar, dan tidak pernah dilupakan. Maryam binti Imran, seorang wanita yang hidupnya dipenuhi ujian, namun juga dipenuhi kemuliaan. Hari-hari terus berlalu. Nabi Isa tumbuh, membawa risalah, menyeru manusia kepada Allah, menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, dan seperti semua nabi sebelumnya, ia tidak hanya diikuti, namun juga ditolak. Sebagian manusia menerima, namun sebagian lainnya menolak dengan keras, bahkan merencanakan sesuatu yang lebih besar. Maryam menyaksikan semuanya. Dari kejauhan, dengan hati seorang ibu, ia melihat anaknya berjalan di jalan yang berat, menghadapi manusia, menghadapi penolakan, menghadapi kebencian. Namun kali ini, ia tidak lagi bertanya, tidak lagi takut seperti dulu, karena ia telah belajar bahwa jalan yang dipilih Allah tidak selalu mudah. Namun selalu benar. Suatu malam, Maryam duduk sendiri, seperti dulu, dalam keheningan. Namun kali ini hatinya berbeda. Ia tidak lagi dipenuhi kegelisahan. Tidak lagi dipenuhi ketakutan. Ia dipenuhi ketenangan. Ia menengadahkan tangannya dan berdoa. Ya Allah, Engkau telah memilihku. Engkau telah mengujiku. Dan Engkau telah menjagaku. Air matanya jatuh, namun bukan karena sedih. Jika semua ini adalah jalan menuju ridho-Mu, maka aku menerimanya. Langit malam seolah mendengar dan menyimpan doa itu sebagai saksi. Dalam Al-Quran, Allah menyebut namanya bukan sekali, namun berulang kali. Bahkan, ada satu surah yang dinamai dengan namanya, Surah Maryam. Sebuah kehormatan yang tidak diberikan kepada wanita lain. Allah berfirman, makna, bahwa Maryam adalah wanita yang dipilih, disucikan, dan dilebihkan atas seluruh wanita di zamannya. Bukan karena keturunan, bukan karena kekayaan, namun karena iman, karena kesabaran, dan karena ketaatannya. Maryam telah melalui semuanya. Dari seorang bayi yang dinazarkan, menjadi gadis yang tumbuh dalam kesucian. Dari seorang wanita yang dipilih, menjadi seorang ibu tanpa suami. Dari seseorang yang dituduh, menjadi seseorang yang dibela oleh langit. Dan dari seorang manusia biasa, menjadi simbol kemuliaan yang abadi. Namun, kisah ini bukan hanya tentang Maryam. Ini adalah kisah tentang setiap manusia yang pernah diuji. Yang pernah merasa sendiri. Yang pernah merasa tidak dipahami. Bahwa di balik setiap ujian, ada hikmah. Di balik setiap kesulitan, ada pertolongan. Maryam tidak pernah membela dirinya, namun Allah membelanya.
Maryam tidak pernah mencari kemuliaan, namun Allah mengangkat derajatnya. Dan Maryam tidak pernah memilih jalan ini, namun ia menerimanya dengan penuh keimanan. Itulah yang membuatnya istimewa di akhir hidupnya. Tidak ada catatan tentang kemewahan, tidak ada kisah tentang dunia. Namun, ada satu hal yang tersisa, warisan iman. Warisan kesabaran dan warisan keteguhan hati. Hari ini namanya masih disebut, kisahnya masih diceritakan, dan pelajarannya masih hidup. Bagi siapapun yang mau memahami, jika suatu hari kau merasa sendiri, ingatlah Maryam. Jika suatu hari kau merasa diuji tanpa alasan, ingatlah Maryam. Jika suatu hari kau merasa tidak ada yang membelamu, ingatlah Maryam. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, dan kemuliaan tidak selalu datang dengan kemudahan, namun selalu datang bersama kesabaran. Akhirnya, sampailah kita di penghujung kisah penuh hikmah dari Maryam binti Imran, seorang wanita mulia yang diuji dengan cara yang luar biasa. Namun, tetap teguh dalam iman hingga Allah sendiri menjaga kehormatannya dan memuliakannya melalui kelahiran Nabi Isa. Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap ujian, seberat apapun, pasti mengandung rencana indah dari Allah bagi hambanya yang sabar dan bertawakal. Kisah ini disusun berdasarkan sumber terpercaya seperti Al-Quran, khususnya Surah Maryam dan Surah Ali Imran, serta tafsir ulama seperti tafsir Ibnu Katsir. Kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian kisah ini. Perlu diingat, gambar atau visual dalam video ini hanyalah ilustrasi dan bukan kejadian yang sebenarnya. Baiklah sahabat kisah iman, jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe agar kami terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video menarik kami selanjutnya.